Ya, di sini itu kita sedang profit ya, ROI kita itu 7,59%. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas ya strategi ataupun cara swing trading di Binance Futures tahun 2026 ya guys ya. Nah, jadi swing trading itu apa ya? Swing trading itu simpelnya adalah kita menahan posisi trading kita ya beberapa hari sampai mingguan ya guys ya. Nah, jadi kita fokusnya itu adalah mengambil pergerakan besar dari trennya ya. Jadi kalau misalnya kayak di video sebelumnya kita udah bahas scalping ya, dimana kalau kita scalping itu kita cuma tahan posisi dalam jangka waktu detik ya, kadang menit ya, kadang bisa juga jam. Nah, tapi kalau swing itu udah beberapa hari sampai mingguan. Nah, ini jadi cocok buat teman-teman yang nggak pengen mantengin chart terus-menerus ya, dan yang pengen tradingnya ini jauh lebih santai ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini ya kita nggak akan membahaskan detail-detail fitur-fitur yang ada di Futures Binance lagi ya, karena kita udah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum paham ya fitur-fitur apa aja yang ada di Binance Futures, nah kalian bisa tonton dulu video yang ada di playlist Binance ya. Nah, ini ya playlist Binance. Di sini kita kemarin udah sempat buatkan video yang ini nih ya, cara trading crypto di Binance Futures Market. Nah, buat teman-teman pemula yang belum paham cara trading di futures market, nah teman-teman bisa tonton video ini terlebih dahulu. Ya, untuk linknya itu ada di deskripsi ya, video playlist Binance, kalian cari aja video yang ini. Atau ya kalau misalnya teman-teman tertarik dengan scalping, nah kalian bisa tonton video yang paling baru, yang ini nih ya, strategi scalping Binance. Oke, jadi di video ini kita akan bahas langsung ya bagaimana cara swing trade di Binance Futures-nya. Nah, jadi untuk step pertama ya tentu pastikan teman-teman itu udah punya saldo dulu di akun Binance kalian. Nah, kemudian untuk step kedua, pastikan saldonya itu berada di wallet futures. Nah, jadi kita bisa klik di bagian menu aset ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ya. Di sini itu ada yang namanya futures ya, ataupun kalau kita klik di bagian futures walletnya ini, nah, pastikan di sini teman-teman udah ada saldonya ya. Bisa dalam bentuk USDT ataupun koin lainnya ya. Cuman saran saya pakai USDT aja. Nah, di sini saya ada saldo nih ya sebesar 18 USDT. Nah, jadi di sini pastikan teman-teman pindahkan dulu ya saldo kalian. Katakanlah misalnya teman-teman punya saldo di spot nih. Nah, kalian pindahin dulu ke futures. Nah, caranya kalian tinggal klik aja menu transfer ya di menu spotnya ini. Kalian buka menu spot lalu transfer. Nah, selanjutnya ya untuk pendanaannya ya teman-teman tinggal ubah aja, kemudian kalian pilih yang futures USDM ini ya. Nah, kemudian kalian tinggal pilih koin kalian yang ada di menu spot ya. Misalnya koin apa tadi ya, misalnya kayak koin USDC. Nah, kemudian kalian tinggal pilih aja berapa nominal yang ingin kalian kirimkan. Nah, kalau udah kalian tinggal klik aja konfirmasi transfer. Nah, maka nanti secara otomatis ya saldonya itu bakal muncul di bagian saldo futures ini ya, yang ada di USDM ini. Oke, jelas ya? Nah, jadi nanti ketika saldonya udah masuk ke sini, nah barulah kita bisa mulai praktek untuk trading futuresnya ya, ataupun mulai untuk swing trade-nya. Nah, di sini kita bisa langsung klik aja di bagian menu futures ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ada saldo tersedia itu sebanyak 24,50 USDT ya di future saya ya guys ya, di USD SM ini. Nah, ini saldo dari mana? Nah, ini saldo dari wallet futures kita ini tadi ya. Ini gabungan dari semua saldonya ya. Nah, ini kalau digabung, nah totalnya itu ada sekitar 24,50 USD ini. Nah, di sini ya kita bakal langsung praktekkan ya. Kita tidak akan bahas lagi. Nah, kita praktekkan ya. Jadi kita di sini menggunakan cross margin ya. Cross margin ini udah saya jelaskan di video yang tadi saya liatin ya. Kemudian kita menggunakan leverage 30 kali ya. Kemudian di sini kita bakal langsung klik aja gambar grafik yang ada di atas ini ya. Kita pengen lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan BTC USD saat ini ya. Nah, jadi per hari ini ya, hari Selasa saya buat videonya, itu harga Bitcoin itu di angka 80.840 USDT ya per satu Bitcoinnya.
Nah, jadi saat ini kalau kita lihat time frame 1H ya, ini 1 hari. Nah, pergerakannya itu seperti ini ya guys ya. Dan sedikit informasi ya, ketika teman-teman itu ingin swing trade ya, sesuai dengan namanya tadi, di mana kita membuka posisi itu dalam jangka waktu harian bahkan mingguan. Nah, maka yang disarankan adalah menggunakan time frame besar ya, seperti 1H ya, ataupun misalnya teman-teman bisa menggunakan 1 week ya, cuman kalau 1 week itu udah agak ketinggian. Nah, cuman saran saya pakai 1H aja ataupun 4 jam juga masih bisa ya guys ya untuk konfirmasi. Cuman di sini kita bakal contohkan pakai 1 harian. Nah, untuk candle 1 hariannya itu seperti ini guys ya. Ini coba kita perbesar dulu. Nah, setelah kita perbesar ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kemarin itu Bitcoin sempat drop cukup dalam ya guys ya. Drop dari atas sini ya, itu sempat jatuh ke bagian sini ya guys ya. Jadi sempat jatuh cukup dalam ya ke 60 ribuan. Nah, kemudian dia naik lagi nih ya ke 80 ribuan guys ya. Jadi nah seperti ini ya. Jadi dia sempat drop cukup dalam, kemudian dia naik lagi nih ke 80 ribuan. Nah, kemudian ya ada yang pengen saya liatin ke kalian nih ya. Ada yang menarik di sini yaitu lembahnya ya ataupun trough-nya. Nah, trough-nya teman-teman kalau kalian lihat ya, trough-nya ini dia semakin tinggi nih. Ya, ini coba pakai horizontal line aja. Nah, trough yang pertama itu kan di sini nih ya. Dia udah mengenai support yang kuat ya, yaitu di 60 ribuan. Nah, kemudian ya, lembah selanjutnya itu dia buat di harga ini ya, dibuat di harga 62.000. Jadi lembahnya itu semakin naik tuh ya. Lembahnya semakin naik ya. Kemudian untuk lembah selanjutnya lagi itu dia membuat di harga ini nih, di harga 64.000 ya. Atau supaya gampang saya panahin aja ya guys ya, supaya teman-teman kelihatan. Nah, selanjutnya lembah kedua itu lebih tinggi ya guys ya daripada lembah pertamanya. Nah, kemudian lembah ketiga itu lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau misalnya ya lembahnya itu semakin tinggi, nah itu kan udah pertanda ya bahwasannya si Bitcoinnya ini itu sudah mulai yang namanya reversal ya ataupun pembalikan arah ya guys ya. Karena lembahnya ini semakin tinggi ya. Karena kan kalau misalnya dia dalam keadaan bearish ya, dia itu membuat lembah yang semakin bawah ya ataupun lembah semakin dalam ya. Lower high ya, lower low, lower high, lower low. Nah, sekarang dia sudah membuat yang namanya higher high dan higher low ya guys ya. Jadi walaupun di sini ya, di daerah ini ya, itu kita melihatnya sebagai daerah yang sideways ya guys ya. Cuman lembahnya ini dia semakin tinggi ya guys ya. Jadi ini itu kayak memberikan tanda bahwasannya ada buyer yang cukup kuat ya. Tekanan buyer cukup kuat ketika di daerah sini. Walaupun di sini kita masih bisa melihatnya itu sebagai daerah yang sedang sideways. Nah, kemudian ya, di sini kalau misalnya kita lihat ya dengan bantuan indikator ya, ini kan dia sedang membentuk tren nih. Jadi kita bakal menggunakan indikator trend following ya guys ya. Kita akan coba menambahkan simple moving average aja untuk melihat pergerakan 30 hari ke belakang ya dari si Bitcoinnya. Oke, jadi kita coba klik aja yang logo indikator ini yang ada di sini ya guys ya. Kan ada nih kotak 44 nih, ada kotak 4. Kemudian di sampingnya ada garis 3. Nah, di sampingnya ini indikator. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nah, kemudian kita bakal coba menambahkan moving average ya. Kita pakai yang simple moving average aja ya guys ya. Moving average simple. Nah, ini aja ya yang moving average. Nah, kita udah tambahkan. Jadi di sini kita bakal menambahkan moving average yang 30 hari terakhir ya. Kita coba klik dulu menu pengaturan simple moving average-nya. Nah, untuk lengthnya kita buat aja 30 hari ya guys ya. Karena kan kalau kripto dia tidak ada libur ya. Jadi biasanya kita pakai moving average 20. Nah, sekarang kita pakai yang 30 hari karena memang Bitcoin nggak pernah libur ya. Nah, kemudian untuk stylenya kita tebalin aja ya guys ya supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Nah, oke, udah kita tebalkan. Selanjutnya, nah teman-teman bisa lihat nih ya. Untuk moving average 30 hari ke belakang ya, dia itu kita hapus dulu ya, guys ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Jadi pergerakan Bitcoin 30 hari ke belakang ya, itu dia sudah berada di atas MA30-nya. Nah, untuk mendorong lebih jelasnya lagi kita bakal coba tambahkan MA7 hari ya guys ya. Jadi kita tambahkan lagi kayak tadi. Nah, di sini tinggal kita pilih 7 ya.
Kemudian warnanya mungkin kita ubah ya guys ya. Warnanya kita ubah jadi kuning aja supaya kelihatan. Nah, oke. Jadi kalau misalnya secara 30 hari terakhir ya, si moving average-nya ini menunjukkan bahwasannya harga Bitcoin-nya ini itu udah berada di atas harga rata-rata ya. Kemudian kalau selama 7 hari terakhir ya, ini dia masih berdekatan ya. Cuman ya di sini teman-teman bisa melihat persilangan ini ya. Nah, di sini itu ada persilangan ya guys ya, kalau berdasarkan moving average 7 hari dan 30 hari. Nah, di sini sudah mulai menandakan ya, adanya tren bullish yang cukup kuat ya guys ya. Jadi ya, di sini kalau kita lihat chart Bitcoin-nya ya guys ya, sebenarnya ini bukan waktu yang tepat ya menurut saya pribadi untuk kita bisa entry posisi buy di BTC USD ya. Cuman ya kalau misalnya kita geser ke kiri sedikit sini ya, kita melihat daerah imbalance di sini ya guys ya. Nah, di sini ya guys ya. Nah, di sini. Nah, jadi di sini kita bisa berharap ya ataupun kita bisa melihat potensinya ya Bitcoin itu bakal masuk ke daerah sini guys ya. Nah, ke daerah 86 ribuan ya, dimana saat ini itu Bitcoin itu di harga 80 ribuan dan kita bisa melihat dia berpotensi ya untuk naik ke angka 86 ribuan ini untuk mengisi harga-harga sebelumnya yang ditinggalkan oleh si imbalance ya. Atau ya, kalau kita lebih optimis lagi ya, kita bisa memproyeksikan bahwasannya dia bisa mencapai harganya yang di atas sini ya. Ya, di 97.000. Atau kalau lebih konservatif kita bisa proyeksikan dia kembali ke 90.000 seperti ini ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita sudah menentukan area-areanya ini ya, kita bisa langsung untuk melakukan open long ya ataupun buy posisi. Nah, jadi kita bisa coba kembali ke halaman order book-nya. Nah, di sini kita tinggal tentukan aja berapa saldo yang ingin kita gunakan sebagai margin awal ya. Kita akan pasang aja 24,50 ya guys ya. Nah, di sini kita akan pasang saldonya atau kita mentokin aja ya. Nah, jadi kalau kita pakai 100%, nah margin awal yang kita bisa gunakan ya dari 24,50 saldo kita bisa gunakan 21,52 USDT. Nah, kemudian untuk TP dan SL-nya nanti kita bakal pasang terpisah aja, oke? Jadi ini kita bisa langsung klik aja beli long ya. Nah, oke, maka di sini udah terbuka ya posisi kita ya guys ya. Kita menggunakan margin 21,56 dan selanjutnya ya, di sini kalau kita klik TP ataupun SL-nya ya. Tadi kita udah lihat ya, misalnya kita pengen pasang TP di 86.000 ya guys ya. Nah, jadi kalau kita pasang TP tadi di 86.000, nah maka kita bisa mendapatkan keuntungan itu sekitar 42,41 USDT ya, atau sekitar 197% ya untuk swing trade kita. Nah, kemudian tinggal kita pasang SL-nya ya. SL-nya itu kita bisa tentukan misalnya kita mau pasang berarti 100% ya guys ya, ataupun ya istilahnya itu kita meresikokan ya semua margin kita tadi yaitu 20 dolar ya guys ya. Nah, 21 dolar ya, artinya kita bakal minus sekitar 97,58%. Nah, ini kalau kita ingin meresikokan semua modal kita. Nah, tapi ya kalau misalnya teman-teman ingin katakanlah meresikokan sebagiannya aja ya, kita bisa coba kembali lagi ya ke menu grafik ini ya guys ya. Nah, di sini kita bisa tentukan dulu misalnya untuk SL-nya itu di bawah trough terakhir misalnya ya. Trough terakhirnya itu kan di sini nih ya. Nah, trough terakhirnya itu kan di 75.000. Nah, misal teman-teman itu jangan ambil di sinilah ya, di sini agak kejauhan. Misalnya trough terakhirnya itu misalnya di 77.000 ya, 77.450. Nah, ini bisa ya guys ya, di bawah trough terdekatnya ini, atau kalau memang mau lebih jauh ya bisa pasang di sini. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan aja modal kita. Ya, bisa tambahkan modal lagi ya. Bisa seperti itu ya guys ya. Nah, kalau seperti ini kan ini jatuhnya 1:1 ya guys ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen ya 1:2, nah bisa pasang di bawah trough yang di atas sedikit ini. Oke, ini tinggal kita tentukan guys ya. Misalnya di sini kita pasang di sini aja di harga 77.593 ya. Kita kembali lalu kita klik yang TP atau SL ini lagi ya. Lalu kita tinggal pasang di stop loss-nya 77.593 ya. Nah, di sini pun sebenarnya udah melewati dari SL kita ya. Ini udah 115% ya guys ya. Berarti di sini ya kita harus mentokin nih berarti nih. Nah,
harus seperti ini, berarti nanti SL kita ya akan kepicu di 78.000 ya. Cuman ya memang ini agak sedikit keluar dari jalur ya, makanya di sini saran saya teman-teman harus sesuaikan modal ya guys ya. Kalau modal kita terlalu kecil ya kayak sekarang ini, nah berarti kita nggak bisa mendapatkan reward yang besar ya kayak yang tadi ya, dimana reward kita itu di 86.000 ya. 86.000 ya berarti reward kita sebesar 42,41 USDT. Nah, jadi ini harus kita perhatikan ya, harus kita sesuaikan dengan modal kita ya ataupun margin awal yang kita gunakan. Nah, di sini kita anggap aja ini udah sesuai ya guys ya, take profit dan stop loss-nya. TP di 86.000, kemudian SL-nya itu di 78.000. Nah, kalau udah kita klik konfirmasi ya. Lalu kita klik lagi konfirmasi. Nah, oke di sini maka udah kepasang ya guys ya. Jadi di sini TP dan SL-nya udah kepasang ya, dan sekarang ini posisi kita sedang running ya guys ya sebesar 2,74%, ROI-nya kita sedang profit sekitar 0,63 USDT. Nah, jadi tugas kita selanjutnya adalah kita ya hanya menunggu saja ya sampai nanti apa yang udah kita analisa ini ya itu menyentuh apa duluan ya, atau apakah menyentuh TP kita duluan ya ataupun menyentuh SL kita duluan. Nah, jadi kita nggak perlu kayak scalping di video sebelumnya itu ya, dimana kalau kita scalping ya kita harus mantengin chart terus menerus ya guys ya. Nah, tapi kalau di swing trade ini ya kita hanya perlu setting aja di awal ya. Kita hanya perlu menunggu bersabar sampai katakanlah analisanya ya sesuai dengan metode yang udah kita backtest. Nah, kalau memang udah sesuai, nah barulah kita bisa open posisi di sana. Ya, jangan terburu-buru ya. Lalu kita juga jangan dipaksakan juga. Nah, kayak saya nih, ini termasuk saya paksakan ya sebenarnya ya. Karena sebenarnya ini bukan posisi entry yang bagus, cuman karena saya ingin mencontohkan kepada teman-teman bagaimana swing trade di Binance Futures ini. Nah, makanya kita coba tes ya guys ya. Kita coba mengambil posisi ya guys ya di sini dengan harapan dia bisa mengisi kekosongan imbalance ini dan kembali ke harga yang di atas ini ya. Range harga antara 86.000 sampai 90.000. Nah, kemudian ya untuk open posisi ya saya juga sebenarnya biasanya ya kalau saya pribadi itu saya biasanya konfirmasi dengan beberapa chart pattern ataupun dengan beberapa candlestick pattern ya guys ya. Jadi kalau saya pribadi itu biasanya banyak konfirmasinya ya. Cuman kalau saya jelaskan semuanya di video ini, nah nanti mungkin videonya bakal sangat panjang ya. Jadinya inti-inti videonya itu nggak terserap lebih dalam kepada teman-teman ya. Dan sedikit tips aja nih buat teman-teman yang pengen swing trade ya di Binance Future. Ya pastikan teman-teman itu ketika swing itu kalian harus tentukan dulu pair-pairnya ya. Jadi saran saya, ini cuma saran saya doang ya. Fokus aja ke 1 sampai 5 pair ya guys ya. Misalnya kayak BTC ya, ETH, Sol, Hype gitu ya. Nah, fokus aja ke 5 pair ataupun 3 pair. Jangan terlalu banyak trade di beberapa pair ya, karena kalau misalnya terlalu banyak nanti kita yang ada pusing sendiri guys ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, karena kalau kita fokus ke pair-pair tertentu, nah kita nanti bakal lebih jeli melihat peluang ya. Karena kan yang namanya chart ini kan ini berdasarkan historical ya, historical dari psikologi orang-orang yang nge-trade ya, psikologi dari orang-orang yang masuk ataupun membeli asetnya ini. Nah, jadi ketika kita fokus ke beberapa pair saja, nah kita bakal lebih terbiasa ya dengan historical yang terjadi. Ya, jadi kalau kita fokus di banyak pair, nah nanti kita tidak mengenal lebih dalam ya tentang pair yang kita tradingkan. Nah, kemudian untuk tips yang kedua, saran saya teman-teman itu gunakan time frame-nya yang 1H ya. 1H daily ya, ataupun bisa juga gunakan yang H4 ya, 4 jam yang ini nih. Nah, yang ini. Bisa juga gunakan tren itu. Nah, kemudian untuk identifikasi trennya ya teman-teman bisa kayak tadi ya, bisa pakai garis EMA, moving average ya, ataupun bisa juga menggunakan chart pattern ya, ataupun candlestick pattern. Nah, ini coba saya jelaskan aja lah ya mengenai chart pattern dan candlestick pattern. Ini kita hapus aja dulu semuanya ya. Indikator-indikatornya ini kita hapus ya. Nah, maksud saya chart pattern dan candlestick pattern itu kalau orang menyebutnya itu adalah analisis teknikal yang klasik ya. Kalau yang pakai indikator itu yang modern. Nah, misal teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini kan sedang ada tren turun ya guys ya, dari atas ini ya guys ya. Kemudian trennya itu jatuh ke sini. Nah,
Nah, di daerah sini ya, dia nggak bisa menembus nih ya, nggak bisa menembus area 27 ribunya. Kemudian dia berbalik arah guys ya. Dia berbalik arah dari sini ya, dia naik ke sini guys. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian dia turun lagi. Nah, dia menyentuh lagi ke daerah 70 ribu tadi. Nah, kemudian dia nggak ketembus lagi nih ya, area 27 ribu itu ya, 27 ribu maksudnya. Kemudian dia naik ke atas lagi guys ya. Nah, kemudian dia kembali ke harga 27 ribu tadi ya guys ya. Nah, di sini ya, dia itu sudah berkali-kali tidak bisa menembus harga 27 ribu ini ya guys ya. Dan akhirnya ya, dia mulai naik ke harga yang cukup tinggi ya guys ya. Di sini si Bitcoinnya itu naik ke harga sekitar 65 ribuan ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ada chart patternnya ya guys ya. Ini coba saya hapus dulu. Nah, itu kalau berdasarkan chart pattern ya guys ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada juga teman-teman itu yang sering swing ya, itu menggunakan candlestick pattern. Nah, untuk candlestick pattern itu banyak ya guys ya. Teman-teman itu bisa menggunakan candlestick single candlestick pattern ya, kayak doji gitu ya, ataupun beberapa candlestick lainnya ya. Kemudian bisa juga menggunakan dua candlestick pattern ya, kayak bearish engulfing ya, kemudian bullish engulfing. Nah, itu candle-candle yang memang win rate-nya cukup bagus ya guys ya, kalau bisa dipakai di time frame besar, atau juga bisa misalnya menggunakan tiga candlestick pattern ya. Contoh misalnya three white shoulder, nah ataupun three black crow gitu ya. Nah, itu beberapa candlestick pattern yang biasa teman-teman bisa gunakan ya. Jadi intinya pada swing trade ini ya, teman-teman itu bisa gunakan banyak analisa ya guys ya, untuk mendukung konfirmasi entry kalian sebelum teman-teman itu benar-benar entry ya, ataupun pasang posisi di pair crypto ini. Dan kalau kita kembali ke halaman order booknya ya, di sini itu kita sedang profit ya, ROI kita itu 7,59% ya, kita sedang profit 1,64 USDT ya. Jadi kalau misalnya kita tunggu ya, si Bitcoinnya ini terkena SL ataupun terkena TP, itu mungkin cukup lama ya guys ya. Jadi saya rasa saya cukupkan aja ya videonya sampai di sini. Jadi di sini tujuan saya ya, supaya teman-teman itu mengerti ya bagaimana pola pikir ketika kita swing trade ya guys ya. Jadi ketika kita swing trade ya, pastikan modal kita itu jauh lebih besar ya guys ya, daripada kita scalping. Karena kalau kita scalping tentu risk rewardnya itu kecil ya guys ya. Kemudian kita bisa trading dengan cukup banyak posisi ya guys ya. Sementara kalau kita swing trade ya, kita hanya perlu menunggu konfirmasi entryan kita ya, sesuai dengan metode yang udah kita backtest. Lalu kita tinggal tetapkan kapan kita exit ya. Atau kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan trailing stop juga bisa. Nah, kalau udah ya, maka udah beres ya. Kalian tinggal tunggu aja arah harganya, apakah mengenai TP kalian duluan ataupun mengenai SL kalian duluan ya. Dan untuk risk rewardnya juga pasti lebih besar ya. Oke, jadi saya rasa cukup demikian ya video kali ini. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap seputar exchanger Binance ya, kalian bisa cek aja video playlist Binance yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Karena pada video playlist tersebut saya udah buatkan puluhan video terkait exchanger crypto Binance. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.